Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Chandra Pradana dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan membacakan pemahaman saya dari modul 1 sampai modul 3. Materi pertama, tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Tujuan bisnis. Bisnis terjadi karena adanya kebutuhan yang beraneka ragam, kebutuhan dan keinginan. Pengertian bisnis. Bisnis adalah suatu usaha individu atau kelompok yang mengembangkan dan mentransformasikan sumber dasar yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga mendapatkan keuntungan atau laba dengan kegiatan itu. Pelaku bisnis ada 5, yaitu pemilik, kreditur, karyawan, penyedia material, pelanggan. Perbedaan bisnis kecil dan bisnis besar. Bisnis kecil pertama, umumnya pemilik jadi manajer. Kedua, daerah operasi lokal. Ketiga, organisasi sederhana. Keempat, pemilik intim dengan karyawan. Kelima, banyak kegagalan. Keenam, pemilik serba bisa. Bisnis besar pertama, manajer bukan pemilik. Regional atau nasional. Organisasi kompak. Organisasi kompleks. Keempat, pemilik tidak kenal dengan karyawan. Kelima, jarang yang gagal. Keenam, manajer spesialis. Materi kedua, tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah konsep manajemen di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan pemangku kepentingan mereka dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan usaha. Hendaknya tidak merusak etika dan tanggung jawab sosial. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan meliputi pertama, tanggung jawab sosial terdapat konsumen. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyedia barang atau jasa saja. Perusahaan bertanggung jawab atas produksi dan penjualan distributor pada pelanggan, di mana produk yang dihasilkan harus bisa membawa manfaat. Kedua, tanggung jawab sosial pada karyawan. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada karyawannya, memperlakukan karyawannya dengan layak dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan kesempatan yang sama pada karyawan untuk mengembangkan diri. Ketiga, tanggung jawab sosial pada kreditur. Saat perusahaan memiliki masalah keuangan dan belum bisa menyelesaikan kewajibannya, perusahaan harus memberitahu kepada kreditur. Keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membutuhkan untuk kepentingan pemilik. Kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan, misal dengan mencegah adanya polusi di sekitar tempat umum. Perusahaan dapat melakukan pencegahan polusi dengan mendaur ulang plastik serta melakukan pembatasan jumlah karbon dioksida sebagai akibat dari proses produksi. Keenam, tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Hal yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memberikan bantuan untuk sarana pendidikan, kesehatan, memberikan bantuan untuk sarana pendidikan kesehatan atau
perbaikan pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan visi dan misinya. Melalui etika bisnis dan tanggung jawab sosial akan membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat yang lebih luas. Materi ketiga, bentuk, hukum, lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Pertama, bentuk hukum perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu A. Badan usaha yang berbadan hukum. B. Badan usaha yang bukan berbadan hukum, di mana badan usaha yang berbadan hukum, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, dan harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi pada pengurus atau anggotanya, yang termasuk badan hukum yaitu persorangan atau terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, koperasi, persero, dan yayasan. Sedangkan badan usaha yang bukan berbadan hukum, subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya dan harta perusahaannya bersatu dengan harta pribadi. Para pengurus anggota badan usaha yang bukan badan hukum adalah perusahaan, persorangan, firma, dan CV. Lingkungan perusahaan atau bisnis. Kedua, lingkungan perusahaan atau bisnis. Yang pertama, lingkungan teknologi. Yang kedua, lingkungan hukum dan politik. Yang ketiga, lingkungan sosial, budaya. Keempat, lingkungan bisnis. Dalam kepemilikannya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama, perusahaan persorangan. Kelemahan perusahaan persorangan adalah pertanggungjawaban tidak terbatas, modal terbatas, kualitas manajerial dan kualitas pekerja terbatas, kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Kalau kebaikan perusahaan persorangan mudah didirikan, modal memulai usaha kecil, kerahasiaan usaha terjamin, pengelolaan fasilitas dan bebas. Kedua, perusahaan persorangan dibagi menjadi dua, yaitu perkongsian secara umum yang mana seluruh anggota bertanggung jawab dan aktif serta perkongsian secara terbatas yang mana yang terlibat hanya beberapa orang atau individu saja dalam pertanggungjawaban. Kebaikan, lebih banyak modal dapat dikumpulkan, lebih banyak keahlian yang diperoleh, umur usaha lebih panjang. Ketiga, perusahaan persorangan terbatas. Kebaikan, tanggung jawab terbatas, pengelolaannya lebih profesional. Keburukannya, pendiriannya lebih
pendirinya lebih kompleks, kedua kali pembayaran pajak, peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak, sukar menghasilkan perusahaan sukar merahasiakan perusahaan, dapat mengurangi motivasi kerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pemahaman saya dari modul 1 sampai modul 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.